jam 1 malam saya harus sahih sekitar jam 9, 10. Saya biasanya nggak penuh sebanyak itu, semalam itu penuh. Pak, saya yang menggerakkan hati semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu. Saya biasanya orang datang rumah saya nggak ketemu sini, saya sumbangan hati. Baswedan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Anies Baswedan. Yang kita hormati hari ini, kita bersyukur bisa berjumpa bersama kawasan padat penduduk yang kampung-kampung ini selamat dan berhenti. Ini harus kita hidupkan lagi. Yang tidak kalah penting, kita Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya akan ada pemotongan. Sekali lagi Pak. 1, 2, 1, 1, 1. Pada siang hari ini kami datang ke kantor DPW PKB DKI Jakarta bersilaturahmi menemui Bapak Haji Hasbullah Hidayat sebagai ketua dan seluruh jajaran. Tujuan silaturahmi ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB diumumkan kemarin. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah. Kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan. Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Pak, soal dari komunikasi dari partai, komunikasi dari PDIP sampai saat ini bagaimana Pak? Katanya setelah PKB ini PDIP juga rumornya akan mengusung Bapak. Jadi kita tunggu saja semua mengalir. Seperti juga kemarin Pak Hasbullah ini memulai, beliau melakukan langkah-langkah progresif untuk kemudian proses ini bergulir. Mudah-mudahan segera bisa terbentuk koalisinya dengan partai-partai lain sehingga kita bisa berjalan ke bulan Agustus lebih baik. Atau mungkin nama Pak Andika sudah dikemarin Kaisang, Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Bapak gimana? Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan mencari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politik. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, kan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang Pak Anies punya kriteria terkhusus nggak untuk nanti siapa yang akan jadi pasangannya? pertama partainya dulu cukup. Kalau partainya sudah cukup, baru nanti bicara. Pak, secara pribadi PDIP udah menghubungi Bapak belum, Pak? Tertarik Gitu, Pak. ketemu karena ini dari DPD-nya sendiri sudah mengirimkan nama ke DPP-nya gitu, nama Pak Anies. Sudah, DPW sudah menyampaikan kepada saya apresiasi dan kita lihat prosesnya. Kalau misalnya nanti disodorkan nama Pak Andika dari PDIP, Bapak bagaimana
Pak? Seperti saya bilang tadi, urutannya adalah untuk pengusung yang cukup, baru dari situ bicara tentang koordinasi. Pak, untuk Nasdem dan PKS Pak mungkin udah tadi juga Pak bicara lebih lanjut. Begini, semuanya sudah ada proses. Kita tunggu seluruh proses. Ada persyaratan khusus dari partai-partai lain nggak sih Pak saat menghubungi Bapak? Ada permintaan atau persyaratan khusus dari partai lain? Tidak ada syarat khusus, tidak ada catatan khusus, mengalir. Pak, terkait dengan KJP tadi kan disebutkan ada masalah juga di Jakarta dan juga masalah lainnya di Jakarta. Ada juga masalah terkait dengan PPDB, Pak. Ini masih banyak kasus suap dan segala macam. Itu bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi begini teman-teman, kita ingin agar masyarakat di Jakarta ini merasa tenang, lapangan pekerjaan yang tersedia, pendidikan berkualitas untuk semua, fasilitas kesehatannya berkualitas untuk semua, kemudian transportasi umumnya berkembang, fasilitasi semua. Fondasi awalnya sudah dikerjakan teman-teman. Dan akhir-akhir ini kita menyaksikan ada pergeseran, karena itu salah satu rencana utama adalah mengembalikan pada nilainya supaya kesetaraan itu hadir kembali. Dan tadi saya sampaikan prinsipnya, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, kemudian membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dan itu yang akan kami lakukan. Jadi kebijakan-kebijakan tadi ada sangat itu termasuk kebijakan yang Pak Anies, ini ada tanggapan dari beberapa pihak, Pak Anies levelnya tuh udah di presiden gitu Pak. Kok masih mau balik lagi ke tahap gubernur di Jakarta Pak? Alasannya apa Pak? Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan itu ada tanggung jawab kepercayaan. Jadi saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi. Ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal ketika penetapan calon dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil. Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi Capres. Selesai Pilpres kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin Ketua PKB menjadi Cawapres. Setelah selesai proses Pilpres kembali menjadi Ketua PKB. Jadi proses Pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, satu periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali kepada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan satu periode dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu jadwal yang sama di tahun 2022, maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Tapi kalau pilkada kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan satu badan, tapi saya sampaikan di peran apapun mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang besar. Ketika PKB memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan, nantinya melanjutkan yang dulu pernah dikerjakan, meningkatkan yang dulu pernah dicapai, mudah-mudahan dampaknya akan baik untuk kita semua. Cukup ya.